Pengarang kitab menjelaskan kembali dengan redaksinya, i'lam, ketahuilah, anna fis shadaqati, sesungguhnya di dalam bersodakoh itu sab'a khisalin, ada 7 sifat. Jadi ada 7 sifat, ada 7 manfaat yang didapatkan dari bersodakoh. Coba ini Bapak, Ibu, Saudara kita perhatiin satu persatu, dan ini manfaatnya Masya Allah cukup besar. Jadi sodakoh, infak yang kita berikan ternyata itu memiliki 7 sifat yang mulia. Awaluha, yang pertama, annas sodakota tapuku rokobataka, sesungguhnya sodakoh itu akan membebaskan jiwa kamu ya dari berbagai macam bala musibah termasuk api neraka. Makanya ada dalam hadis ya, itu takun nar walau bisyiki tamratin. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ada hadis Nabi. Kata Nabi, takutlah kamu ya dengan api neraka walaupun cuma memberikan sedekah 1 butir korma. Sikit tamra itu 1 butir korma. Itu 1 butir korma bisa ya, menghalangi kita, membentengi kita, dan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Masya Allah. Tuh begitu. Bagaimana kalau orang yang sedekahnya rajin? Masya Allah. Yakin dah. Karena memang melalui hadis-hadis, kita bukan ngarang, bukan. Tapi memang hadis Nabi yang memerintahkan seperti itu. Belum lagi dalam Al-Quran yang kemarin kita udah baca, keistimewaan dan keutamaannya. Makanya kita ya harus terus cinta sama sodakoh, cinta sama sodakoh. Jangan bilang ya lagi susah, jangan. Ya pokoknya sodakoh aja. Berapapun ya besarnya itu terserah Bapak Ibu. Yang penting ada dari kita setiap hari mau bersodakoh. Nah begitu. Jadi sifat yang pertama, manfaatnya itu dapat melepaskan ya batang leher kamu. Ini rokobah yang dimaksud di jiwa kita. Ya, jiwa kita akan dilepaskan dari berbagai macam kesulitan dengan bersodakoh. Ya, bala musibah itu insya Allah tidak akan terkena. Sebab banyak orang-orang yang udah ditentuin mau dapat musibah bala, gara-gara dia sodakoh, itu sodakoh nyusul, akhirnya ditolak tuh bala. Bisa menyusul tuh, coba bayangkan. Kan dulu pernah kita baca tuh cerita ringan tapi enak. Ada orang tiap hari kerjaannya mengganggu burung. Pernah nggak dulu? Udah ya. Nah begitu. Ini burung telurnya diambil tiap hari, telurnya diambil. Sampai-sampai nih burung curhat sama Allah. Ya suatu saat ya disuruh malaikat untuk menjatuhkan nih orang yang naik ke pohon pada saat lagi mau ngambil. Tapi gara-gara pada saat di tengah perjalanan ada pengemis, dia memberikan sodakoh. Ya bentuknya cuma roti. Ya sepotong roti, akhirnya dia naik selamat. Protes tuh burung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata dia udah sedekah. Sedekah itu bisa menggagalkan musibah. Coba bayangkan. Masya Allah. Ya, jadi kita begitu tuh yakin benar dah. Ya, makanya di sini yang pertama as-shadaqah tapuku raqabataka. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas shadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala'i, sesungguhnya sedekah itu akan menolak 70 pintu dari bala musibah. 70, coba sebutin satu-satu sampai 70, banyak enggak kira-kira? Banyak, kita kagak enggak mampu. 70 bala musibah. Ya, mudah-mudahan insya Allah itu akan ditolak sama Allah. Termasuk bala musibah penyakit taun, ya, termasuk COVID, ya. Nah begitu. Kita minta aja sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya bersedekah, Kau lindungi saya dari berbagai macam bala musibah penyakit, apa aja bentuk penyakitnya. Ya, yang dikhawatirkan. Ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimman nakhaf wa nahzar. Tuh, jadi mintanya sama Allah. Allah itu kita panggil ya amanal khaifin. Ya kan? Yang melindungi dari segala apa yang kita takutin. Kita sebagai manusia lemah,
ini takut, itu takut, minta perlindungan sama siapa? Sama Allah. Makanya ya amanal khaifin. Masya Allah. Salah satu caranya dengan bersodakoh. Ya, dengan bersodakoh. Karena sodakoh bisa menolak 70 pintu bala musibah. Wasani yang kedua, manfaat sodakoh yang kedua dari 7. Annaha tabibuka, sesungguhnya sodako itu adalah dokternya kamu. Tuh, jadi kalau kita udah suka bersodako, udah nggak usah ke dokter lagi udah. Ya, sebab memang sodako ya dokternya kamu. Ya, jadi dokter pribadi secara khusus. Tuh, ya, jadi sodako itu dokternya kamu. Tabib artinya apa? Dokter. Ya, itu begitu, masya Allah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawu mardakum bis sodakoh, obati berbagai macam penyakit kamu dengan sodakoh. Nah ini yang orang-orang solih ngamalin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mereka selalu bersodakoh. Ternyata sodakoh itu dokter. Jadi lebih bagus ngasih sodakoh daripada ngasih ke dokter. Tapi ini diam-diam aja, dokter jangan sampai denger nih. Nah begitu, terrepot. Kata dokter, wah nggak kena nih. Ya, sehat semuanya orang. Kenapa? Karena dia kuncinya sodako. Gara-gara sodako itu dokter pribadinya. Ya, berarti dokter pada sepi ya, gitu. Jadi kalau kita bersodako itu sodako udah dokter pribadi kita. Sebab Nabi yang bilang, dawu mardokum bis sodako, obati berbagai macam penyakit kamu dengan bersodako. Wasalisu yang ketiga, annaha sorot harisaka, sodako itu menjadi penjaga kamu. Jadi nanti kita dijagain sama apa? Sama sodako. Haris itu penjaga. Ya, jadi kita nggak perlu ya dijagain sama yang lain-lain, sama satpam kah, ya, sama yang lain-lain keamanan enggak. Udah, yang jagain kita adalah sodako. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, hassinu amwalakum bis sodakoti, bentengi harta kamu, jagain harta kamu bis sodakoh, dengan sodakoh. Tuh, orang-orang tuh Pak, ya yang banyak hartanya nggak usah ya bingung, kalau dirajin sodakoh juga udah pasti dilindungin, aman insya Allah. Bukan kita ngarang, karena memang ini kita belajar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin ya hassinu ya amwalakum bis sodaqah, bentengi ya harta kamu dengan bersodaqah. Nggak usah beli anjing Bang, nggak usah ya, ini orang bapak udah banyak duitnya aja udah beli anjing. Ingat udah ngaji ya gitu, jangan beli anjing ya. Kadang-kadang kita udah punya duit sedikit ya, di rumah ada anjing. Assalamualaikum, begitu orang assalamualaikum waalaikumsalam, anjingnya yang keluar. Jangan ya. Biaya untuk makan anjing itu tuh mahal nggak? Mahal. Dokternya juga mahal itu. Tuh. Anjing dibawa ke dokter, kita aja sakit belum tentu dibawa ke dokter. Ya. Anjing, Ustaz mohon maaf. Ya, mau kemana? Mau ke dokter, saya mau sakit. Anjing saya, masya Allah, anjing saya sakit mau dibawa ke dokter. Ya, tuh begitu. Biayanya mahal Pak. Tanya dah, yang punya anjing tanya. Nah, begitu. Gimana? Mahal biayanya. Itu. Daging aja mahal sekarang ya. Daging mahal. Mau bulan Ramadan daging mahal pastinya. Gitu. Cabai bawang ntar mahal. Minyak apa lagi? Ya, pokoknya kalau mau Ramadan apa aja mahal. Ya, itu seperti itu. Ya Allah. Nah ini, jadi kita diajarin Nabi, ya udah kita sodakoh aja udah. Ya, enggak perlu kita miara anjing. Ustaz, ini kan untuk jaga keamanan. Ya, harta saya banyak di rumah, takut ada nanti pencuri. Ya, mesti ada orang-orang jahat, makanya saya beli anjing. Tuh begitu. Jangan, kita udah hassinu amwalakum bis sodako, berdasarkan hadis Nabi, bentengi ya, jaga, pelihara harta kamu bis sodakoti, dengan sodako. Warabi'u yang keempat,
Annaha tutfi'u ghadabar rabbi, sesungguhnya sedekah itu dapat memejamkan marahnya, murkanya Allah. Jadi Allah murka itu bisa dipadamkan dengan apa? Dengan sedekah. Bayangkan itu, masya Allah. Kalau api dipadamkannya dengan apa? Dengan air. Tuh. Tapi murkanya Allah itu bisa dipadamkan dengan apa? Bersedekah. Hamba Allah, manusia kita, kalau sudah bersedekah, yang tadinya akan dapat murka Allah, enggak jadi. Ya, padam murka Allah dengan sebab bersedekah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi, sedekah itu dapat memejamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisu, kemudian yang kelima, annaha ulfatun lil ikhwani, sedekah itu bisa memberikan kasih sayang untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Tuh, ulfah itu membuat kasih sayang. Jadi orang kalau suka bersedekah itu insya Allah banyak teman dan banyak sahabatnya. Orang yang suka memberikan hadiah, memberikan sedekah, memberikan infak, itu jadi banyak saudara. Nah, insya Allah karena memberikan kasih sayang, ulfah, ya, penuh dengan rasa kasih sayang, penuh dengan rasa cinta. Tuh, dengan sedekah, ya. Berdasarkan hadis Nabi, mana? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu hadiyatun, sedekah itu merupakan salah satu bentuk hadiah. Tahadu tahabu, saling berhadiahlah kalian, maka insya Allah kalian saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Tuh, jadi sedekah itu merupakan salah satu bentuk hadiah. Nah, hadiah itu fungsinya apa? Supaya kita saling cinta mencintai. Makanya adat orang-orang kita dari dulu, ya, kalau yang namanya pergi silaturahim ada aja yang dibawa. Orang Cidodol sama orang Kampung Baru, kalau lebaran sebulan. Ya, kalau dulu bawanya uli, kalau orang Cidodol bawanya dodol. Iya, begitu. Iya, kan ada cerita uli muter. Nah, begitu. Uli muter, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ibunya tandain, saya nembuk uli cakep banget dah. Ya, dibawain ke tetangga. Itu tuh satu nampan. Wah, dulu orang-orang tua kita dulu kalau yang namanya uli cakep banget Bapak Saudara. Itu. Enggak ada yang namanya buluk, enggak ada. Ya, begitu cakep bener udah. Dibawain ke tetangga. Tetangga tuh kagak tega makan. Ya. Ya Allah, nih uli cakep banget. Ingat sama tetangga sebelah. Ya udah buat tetangga saya aja sebelah. Tuh padahal ini kepengen makan. Nih uli cakep banget nih, pengen makan. Cuma sayang-sayang Tuh kadang-kadang nih bawa ke besan. Ya lumayan ya. Kan dulu orang kalau ya bertamu ke besan begitu ya. Gitu kalau lebaran uli pasti ke besan. Dibawa ke tetangganya tuh Bu. Ya. Tetangganya lihat, ya Allah ini cakep banget uli. Dikagak makan juga. Ya, dioper lagi ke tetangga sebelah. Seminggu tuh muter. Terakhir sampai ke yang buat. Ibu yang buat tuh Bu. Seminggu sampai lagi. Lah ini uli gua. Ya Bu ya. Ya Allah ini uli gua. Cuma dulu masih empuk, sekarang udah keras. Iya udah seminggu. Udah keras. Tapi uli keras enak nggak? Enak. Udah digoreng. Enak bener uli goreng. Ya, begitu. Tuh, kenapa? Karena mereka silaturahimnya begitu kuat. Jadi silaturahim ada yang dibawa. Tahadu, tahabu. Bawa tuh hadiah. Tuh hadiah itu apa aja. Kalau sekarang udah kagak musim uli dodol, ya honggoan dibawa. Iya kan? Itu ya Robbi ya Karim. Makanya Indomar yang laku deh jadinya. Iya. Nah, begitu. Nih, as-shadaqatu hadiyatun tahadu tahabu. Wasadisu, yang keenam, annaha riqatun fil qulubi. Sesungguhnya sedekah itu riqah, akan melembutkan hati. Tuh, orang yang hatinya keras,
sering sodako, ntar lembut hatinya. Rikoh, kan hati cuma ada dua, ada yang keras namanya qaswatul qulub, ada yang lembut namanya riqqatul qulub. Yang bagus yang keras apa yang empuk? Ya empuk. Yang apa? Yang lembut. Iya yang lembut. Hati itu lembut, hatinya lembut. Nah itu yang bagus. Jangan hatinya keras seperti batu kata Allah. Ya itu asadu qaswah. Ya bahkan lebih keras dari batu. Masya Allah. Kalau batu udah keras, butuh batu kali. Ya keras. Ada hati yang lebih keras lagi. Ya. Jadi kalau ada orang udah keras seperti batu, ternyata dalam Al-Quran ada yang bilang lagi asadda qaswah, ada hati yang lebih keras lagi dari batu. Itu gimana itu? Ya udah kayak batu emang hatinya, udah bukan kayak batu lagi, lebih keras dari batu. Ya na'udzubillah min dzalik. Itu salah satu caranya, katanya kita bersodako. Jadi sodako itu bisa melembutkan hati. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, man wajada fi qalbihi qasawah, ya apabila kamu temukan di dalam hatinya itu ada qasawah, ada ya keras dalam hatinya, falyun siris sodako, tebarkan sodako. Ya tebarkan apa? Sodako. Udah bismillah sambil doa, ya Allah mudah-mudahan hati saya lembut ya Allah, bibarokati sodako. Nah itu begitu. Jadi insya Allah hatinya jadi nggak keras. Kan orang macam-macam, ada yang hatinya keras banget, ada yang lembut. Ya Allah, itu yang namanya manusia. Tapi ada solusinya untuk ya supaya hati menjadi lunak, lembut. Itu caranya. Falyan suris sodakoh, suruh sebarkan sodakoh, perbanyak bersodakoh. Nah yang terakhir, yang ketujuh, wasabi'u. Kemudian yang ketujuh, annaha tazidu fil umri, sesungguhnya sodako itu dapat menambah atau memanjangkan umur. Ya, ini rata-rata pengen panjang umur gak nih? Pengen pasti. Makanya kita berdoa, Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Begitu ya Ibu ya? Iya, kita sering baca begitu, ya Allah panjangkanlah umur kami dalam taat kepada Allah. Boleh minta dipanjangkan umur, boleh dalam taat kepada Allah. Ya, jangan begitu, ya Allah matiin saya ya Allah, jangan. Ya, nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi minta mati nggak boleh. Emang enak banget apa mati? Ya, jangan. Ya Allah udah susah banget saya, matiin aja saya. Jangan. Ya, nggak boleh. Ya, tetap kita minta yang terbaik sama Allah. Kalau udah ini, ya Allah berikanlah yang terbaik. Boleh dah. Kalau memang mati saya lebih baik, silahkan. Kalau kehidupan saya lebih bagus saya sehatkan. Tuh kalau lagi sakit boleh tuh terakhir udah. Ya itu terakhir boleh kalau udah sakit. Ya Allah kalau memang ya matinya saya lebih bagus, saya ikhlas ya Allah. Ya untuk ya menghadapmu. Tapi kalau seandainya ya kehidupan saya lebih bagus, sehatkanlah saya, angkat penyakit saya ya Allah. Itu kalau doa begitu tuh boleh tuh. Ya nggak apa-apa doa begitu. Ya jadi salah satu fungsi orang yang bersodakoh ya supaya dipanjangkan umurnya. Tazidu fil umri, tambah tuh. Walaupun ada yang nanya, Ustaz, itu kan yang umur udah ditentuin sama Allah. Sejak manusia di dalam rahim ibunya usia 4 bulan, itu kan udah ditentukan jodohnya, rezekinya, termasuk umurnya sudah ditentukan, ajalnya sudah ditentukan. Iya benar. Tetapi ya itu doa bisa merubah segalanya. Ya, tidak ada yang bisa merubah qada dan takdir Allah kecuali apa? Doa. Nah, dengan kita bersodakoh, kita itu namanya berdoa. Ya, berdoa. Ya, nanti bisa aja. Kan ya bisa dirubah. Yang merubah itu siapa? Ya Allah. Ya, Allah yang merubah. Makanya kata Allah bisa aja. Ada beberapa perbuatan yang bisa merubah, seperti sedekah, silaturahim, itu bisa. Orang rajin silaturahimnya usianya mestinya 70 tahun, akhirnya ditambahin jadi 90 tahun, lumayan 20 tahun. Ya, begitu. Iya, tapi mintanya sehat. Iya, mintanya sehat gitu. Jangan sampai pikun, jangan ya. Begitu. Kita
pokoknya minta panjang umur tapi sehat ya. Sebab kalau kita tua nanti pikun kasihan yang ngurusin. Nah begitu, lebih bagus kita meninggal nggak nyusahin yang lain. Makanya kita minta yang terbaik, udah yang terbaik. Kan banyak ya, ada orang yang usianya di atas 100 tahun tapi ibadahnya masih rajin, ada nggak? Ada. Nah begitu. Mbah Syar'i ya, Mbah Syar'i usianya udah di atas 100 tahun ya. Iya, Mbah Syar'i ya 100 tahun lebih ya. Buya Syar'i ya yang di Ciamas, pernah datang ke sana ya, itu usianya udah di atas 100 tahun tapi tamu masih banyak aja ya, mantri tuh begitu. Iya tuh kan begitu, jadi banyak ya. Jadi usia-usia yang tua tapi Masya Allah masih enak. Kita kalau tua pengen begitu, tapi kalau nyusahin apa jangan. Ya itu namanya arzalul umur. Jangan kita minta perlindungan, jangan sampai min arzalil umur. Iya, nah itu. Nah, jadi sodakoh bisa memanjangkan umur. Ya tapi jangan panjang-panjang juga lah. Kesian yang lain, tak cidodol penuh nggak enak. Ya, emang gantian jatahnya. Ya udah waktunya ya udah. Nah seperti itu. Kalau masih pengen hidup aja sampai 500 tahun kesian ya. Ya udah dah repot dah. Ya kita aja sekarang yang usianya umat Nabi Muhammad antara 60-70 orang udah banyak banget ya. Tuh begitu. Tapi dibilang Indonesia masih kosong, makanya orang Cina banyak banget yang pada datang. Ya orang di Cina udah triliunan ya. Di kita baru jutaan. Nah begitu, jadi mereka pengennya ke Indonesia. Ternyata di Indonesia enak, makanya pada nggak ada yang pulang ya, nggak ada yang pulang, mesti dia pada datang lagi sampai sekarang. Nanti kebanyakan mereka deh bapak saudara di Cidodol belum aja, ntar Cidodol sama Kampung Baru dia mulu dah. Ya. Makanya kontrakan jangan dijual pak, ya. Kontrakan jangan diapain, jangan dijual, apalagi dijual sama dia jangan. Nah begitu jangan. Ya kalau udah dia aduh udah ya, pokoknya ya ini yang namanya manusia ya semakin lama semakin banyak, padahal yang meninggal banyak, yang lahir banyak, yang meninggal banyak. Nah seperti itu, emang udah ketentuan Allah antara angka kematian dengan angka kelahiran itu udah disesuaikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau masalah kematian sama kelahiran itu urusan Allah, kita nggak bisa. Ya pemerintah nggak bisa mengurangi angka kematian, nggak bisa, lah hebat banget ya. Kematian udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu ya. Jadi semuanya udah ditentukan. Cuma sebabnya banyak. Mati tetap satu. Kan dulu kita udah diajarin dari kecil akidah. Ya, sebab-sebab mati banyak. Tapi mati itu ya satu, mati udah. Ya, cuma sebabnya banyak. Ya ada yang karena ya sakit pun macam-macam ya. Ada yang lagi main bola sedang sehatnya nendang bola langsung mati, ada nggak? Ada. Loh, lagi nendang bola, coba bayangkan bapak ibu saudara. Tapi ya memang ajalnya sampai di situ. Ya tuh itu namanya semuanya kita serahkan kepada Allah. Cuma ini syariatnya kata Nabi, annaha sesungguhnya sodakoh tazidu fil umri, bisa nambahin umur. Itu syariatnya, hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sodaqatu taruddul bala. Sedekah itu dapat menolak bala musibah, wa tazidu dan dapat menambahkan fil umri dalam umur. Nah itu hadis Nabi, bisa menolak bala musibah dan bisa dari satu segi menambahkan umur, memanjangkan umur. Ya, ada yang bilang tambah umur di sini ada makna hakiki, ada makna majazi. Apa tuh artinya? Kalau makna majazi umurnya tetap 70 tahun. Ya memang Allah udah tentuin 70 tahun, tapi dia rajin sodakoh, rajin membantu berinfak, itu walaupun orangnya udah meninggal dunia tapi masih disebut-sebut terus namanya. Itu namanya panjang umur secara majazi, namanya masih disebut-sebut.
Ya, ada yang udah meninggal 20 tahun kayaknya belum meninggal, masih ada aja. Kenapa namanya selalu disebut dan dikenang terus? Jasanya begitu banyak buat masyarakat khususnya yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga maknanya emang makna hakiki. Kalau makna hakiki ya sebenarnya ya usianya mestinya 70 tahun. Tapi dengan sebab dia rajin sodako, Allah tambahkan. Ya, jadi mungkin 80 tahun atau 90 tahun dan seterusnya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu semuanya atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, kana terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, malam yakun, tidak akan terjadi. Nah, itu yang dimaksud watazidu fil umri. Jadi memanjangkan umur, bisa panjang umur secara makna hakiki, bisa secara makna majazi. Nah, nanti baru hukiyah. Udah jam 8, kurang 2 jam ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari minggu ke minggu sampai tidak terasa hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Ini sekarang tanggal 29 Rajab. Insya Allah besok hari Jumat tanggal 1 Sya'ban. Ya, besok Bu tanggal 1 Bu? 1 Sya'ban. Kalau di Sya'ban apa dah tuh? Ramadan, puasa. Ini kita nih ngaji Masya Allah nggak terasa. Ya, kata Haji Hasan Basri, ya Allah Ustaz kita ngaji hari Kamis, ya nggak terasa. Habis juga. Ya, sampai bulan Rajab full ya. Nah, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur kembali ya, sehingga nanti habis lebaran kita bisa baca lagi nih kitab ya, meneruskan hukiyah. Nah, begitu tandain, mudah-mudahan Allah catat ya, nih jamaah yang hadir di sini mudah-mudahan panjang umur semuanya sehingga bisa melanjutkan bacaan. Kita tandain ya Allah, berikan kemampuan ya, taufik hidayah maunah, panjang umur sehat badan taat kepada Allah. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan bacaan hukiyah nanti di ya Syawal atau setelah kita puasa dan setelah kita merayakan hari Idul Fitri. Nah, insya Allah Kamis besok menurut ya Ustaz Baihaqi kita tidak baca kitab, paling kita ya tahlil, tahmid, zikir dan ya tausiah sedikitlah terkait tentang Ramadan. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma barik ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bis-sihah was-salamah wal afiyah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya sayyidana ya Rasulullah ya sayyidana ya Rasulullah ya sayyidana ya Rasulullah assalatu wassalamu alayka ya safwatallah assalatu wassalamu alayka ya habiballah assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah isfa' lana ya habibana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.